Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh ini samping saya, yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli? Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Gitu. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Untuk beli charity motor? lah. Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Enggak, saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan Mas? Nggak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ya, ini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak Ya, presiden? cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa- aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek Iya. menjadi anak presiden jadi ada pas pampres. Iya, iya. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih Mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan-tanggapan ataupun komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah di sini ada yang menyatakan Mbak Rosi dan Mbak Najwa kan masih banyak pekerjaan lain. Saya orang deso aja males dengerin jawaban, mending wawancarai Rocky Gerung biar jadi pintar. Ya, kalau yang punya akal sehat pasti malu punya wapres seperti ini. Beda dengan kaum sebelah, wapres seperti ini dipuja. Ya, malu-maluin pemuda Indonesia seperti tidak ada yang layak kok dipimpinnya model kayak gini. Salam dari Wong Gunung yang lebih suka mendengar kicau burung di pagi hari, suara jangkrik malam hari, suara katak malam hari sehabis hujan ya. Nah, salahmu sendiri Mbak, banyak orang cerdas pun kok mewawancarai orang songo yang stres sendiri kan. Ya. Ada benarnya kata para jenderal-jenderal cerdas, nggak layak banget jadi wapres. Waduh, setiap pertanyaan jawabannya itu nggak pernah bermutu, parah banget sih. Amit-amit, dosa apa negeri ini dulu ayahku berjuang turut taruhan nyawa, uncung dapat pemimpin kayak gini. Jangan dipelihara orang kayak begini mah bikin negara hancur, masih banyak orang-orang yang pintar di luar sana. Baru kali ini dalam sejarah seorang wapres terpilih karena campur tangan bapak dan pamannya, sementara capres-capres yang lain meneliti karir dan nol baik dalam berpolitik dan berorganisasi. Sangat betul, itulah saudara-saudara kita lebih cerdas, pintar dan bijak, bahkan sangat sok paham. Tapi ternyata gak ngukur kemampuan. Cerdasnya nilai orang lain, pintarnya di belakang dan nyinyir. Bijaknya untuk diri sendiri, mengatasnamakan bangsa dan negara serta umat. Kalau lu merasa pintar, cerdas, jangan cuma mancing lu. Nyalonlah jadi RT aja, bisa gak lu coba? Analisilah, jangan cuma nyindir doang. Ya. Itu makanya kalau jadi wakil presiden dipaksakan semua kacau balau jadinya. Banyak di luar sana yang pantas untuk dipilih. Gibran ini ngomongnya selalu gak nyambung, malu aku punya wapres seperti dia. Sedih gue, kok bisa negeri tercinta ini punya seorang wapres seperti dia, apalagi jika membayangkan wapresnya terdahulu seperti Bung Hatta, Hamengkubuwono, B.J. Habibie, atau Tri Sutrisno lah. Ya. Asli, gue malu negara sebesar ini dengan 200 juta lebih rakyat, tapi kenapa harus bocah pelongo-pelongo yang dipilih? Apa di negeri ini sudah nggak ada orang pintar yang lebih berintegrasi selain itu? Campur aduk perasaan lihat antara malu, sedih, muak, geram, prihatin, marah, kesal, tidak percaya, dan lucu atas kedunguannya. Set, jangan seru-seru, ntar ternaknya Gibran marah, tidak terima karena ternaknya sama juga kelakuannya sama majikannya ya. Aju cawapres lewat Paman Anwar Usman merusak peraturan undang-undang, belum memenuhi syarat, umur 40 melanggar undang-undang pemilihannya, tidak cerdas. Bilang pelongo-pelongo, gaya orang itu unik, gak harus sama juga harus kayak kamu. Yang kamu bilang pelongo-pelongo, dia punya perusahaan catering gede, pernah jadi wali kota, sekarang makin tinggi lagi wakil presiden. Nah, kamu pernah jadi apa? Ngaca dong, ih. 58% rakyat di Indonesia memilih wapres yang cerdasnya di atas rata-rata. Iya, memang negara kamu mau dihancurin kok sudah dimulai semenjak Habibie meluncurkan pesawat N250. Ya. Paling senang dengar Gibran ngomong seperti nonton lawak, bisa bikin senyum dan hati gembira. Anak begini jadi wapres, aduh enggak mutu banyak anak bangsa yang berlian. Heran saya Pak Prabowo maksa kehendak karena ingin berkuasa jadi begini. Ya. Kalau aja Pak Anies, waktu itu saya rasa bisa menang, gak gini jadinya. Geng Solo juga musnah, Pak Wowo kerja juga tenang, gak ngurusin yang bikin gaduh. Korupsi juga bakal banyak ditangkap ini. Ini akibat dari gerombolan penjahat bangsa yang meloloskan anak ini jadi cawapres. Semua gak kulihat negara ini, bubarkan negara ini.
Gerombolan penjahat bangsa, Gibran dipilih 96 juta pemilih dalam pemilu bro. Nggak usah ribut, ini hanya opini yang ingin menurunkan secara paksa kedudukan Gibran sebagai wakil presiden gara-gara jagoannya kalah dalam pemilu. Anda harus paham bagaimana proses pencalonan si Gibran menjadi cawapres itu dipaksakan, tidak sesuai dengan konstitusi. Bingung, masih banyak orang yang belain Fufafa yang minim pengetahuan dan kalau dikritik cuma bisa jawab, kalian di pihak yang kalah. Kan dungu itu. Ketika awal dicalonkan wapres oleh orang-orang gak normal, saya teringat siswa SMP yang saya ajak pintar, bahasa Inggrisnya jago, matematika jago, langsung istighfar ya. Ya Allah, setega itu orang yang mencalonkan dia jadi wakil presiden. Jawaban cerdas, seorang pemimpin tidak mau terjadi narasumber. Mau berapapun banyak konsultannya, mau siapapun konsultannya, mau dari manapun konsultannya, kalau emang dasarnya cuma segitu ya segitu aja, nggak ada kemajuan dan nggak ada generasi-generasi seperti itu. Nggak kebayang kalau orang ini ketemu Vladimir membicarakan isu pertahanan dan keamanan global. Kalau orang ada malu dah tahu nggak sanggup pemimpin pastinya dia akan mundur ya. Gibran ini jadi wakil RT aja belum pantas. Para Jokowi ini nggak sadar keterbatasan anaknya dipaksa jadi wakil presiden. Biadab memang. Mulyono terlalu maksa hingga hukum MA saja dibenarkan, padahal umumnya belum cukup untuk jadi wapres. Benar-benar ngeri. Geng Solo segera cara dihalalkan, bahaya politik dinasti Tremul. Ini ambisi Prabowo, pengen jadi presiden bisa didukung penguasa, padahal dia tahu kualitas wakilnya. Sudah saya gini banyaknya yang pinter-pinter, kok bisa ke ini, yang dapat ini takdirnya apa hukumnya Allah ya. Urat malu tinggal dikit lagi, makanya dia tidak bisa mengambil keadilan dan kebenaran. Namanya juga anak Solo, kebanyakan nongkrong di HIK ataupun angkringan, sewajarnya sudah bahasanya ngacau. Aku tahu persis itu sebab aku juga orang Solo. Tapi bukan berarti yang nongkrong di tempat itu semuanya ngacau ya. Banyak di antara mereka juga anak-anak berpendidikan, terpelajar yang baik. Banyak anak-anak SMA juga mahasiswa ngumpulnya di situ. Tapi antara yang cerdas dan tidak bisa dilihat sendiri setelah diwawancarai di forum. Bukan berarti semua anak Solo ngacau seperti itu. Buktinya banyak sekali tokoh-tokoh bangsa, para pendahulu kita yang merintis kemerdekaan negara kita ini. Banyak sekali putra-putra Solo yang sangat hebat-hebat. Kalau ada anak Solo yang menjadi orang penting, menduduki jabatan sampai di puncak kekuasaan tertinggi, setinggi-tingginya, terus diwawancarai, tapi jawabannya pengacau, ya kesimpulannya sudah jelas dan pasti rakyat salah pilih. Ini akibat pemaksaan. Hendak jadi begini deh, ditanya apa dijawabnya apa, yang harus bertanggung jawab KPU dan MK. Saya saja yang pilih Gibran dah malu lihat orang kayak gini, apalagi yang milih dan pendukungnya, itu pun kalau berotak sehat. Gue nggak paham dengan pernyataan Ade Armando yang bilang Gibran itu wapres tercerdas. Lah, dia ditanya tentang dirinya sendiri aja gelagapan. Dia cocoknya masuk stand up komedi saja, soalnya bisa ngelawak. Emang sih hidup kita nggak boleh terlalu serius, harus ada bercanda dan humorisnya. Tapi kalau wartawan atau reporter nanya dia perasaan jawabnya nggak pernah serius. Isinya cuma candaan dan ngaur semua. Padahal kalau dibawa bercanda loh, apalagi dia wapres. Ganti gue dari bapaknya nyalon jadi presiden sampai ke anaknya sekarang gak pernah gue setuju. Di balik terpilihnya Fufafa ternyata ada orang tua yang luar biasa tega menjerumuskan anaknya. Ada orang tua yang luar biasa tega menunjukkan anaknya yang kosong. Ditanya apa jawabnya, entahlah. Ya, harusnya berpatokan dari orang tua sih. Respect ke Anda deh. Kalau masih punya rasa malu itu membuktikan masih ramai warni yang berakal sehat ataupun waras dan maukan yang terlibat buang rasanya. Salam santun dan respeknya saya buat saudara-saudara se-Indonesia. Salam dari Malaysia. Bangsa yang kena karma inilah Konoha. Kita rakyat harus banyak istighfar. Semoga bangsa kita cepat keluar dari keterpurukan mental undang-undang dasar. Karena ulah satu orang bangsa ini hancur sehancur-hancurnya teman-teman. Saya kalau jadi Gibran alangkah pedihnya hati baca komentar-komentar di sini. Ya, kalau bersabar dan evakuasi diri mudah-mudahan jadi amal. Bahkan jikalau mundur dari wakil presiden, alam semesta akan bersyukur teman-teman. Ya, dialog desak Anies saya suka karena sangat menambah pengetahuan. Dimana kalau sekarang ada dialog desak si Gibran saja. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video berikutnya. Salam NKRI harga mati.